Yang namanya support ini adalah benturan bawah. Benturan bawah, bahasa gampangnya adalah benturan bawah. Ada kesulitan terkait mungkin dengan cara membaca, kemudian saya buka dulu ya, ini biar kelihatan catnya dulu. Oke, mungkin ada kesulitan cara membaca, cara menarik garis, atau mungkin ada hal lain yang mungkin menjadi kesulitan. Yang paling pokok dan paling penting ya tentu banyak latihan. Nomor satu, oke, jadi cara menganalisa akan saya simpulkan cara menganalisanya yang paling gampang. Cara menganalisa yang paling gampang. Yang pertama, buka di time frame, buka selalu time frame D1. Nomor satu dibuka di time frame D1, daily ya, daily dulu. Oke, yang pertama buka time frame daily, kemudian di zoom in dan zoom out. Saya contohkan sekarang ambil posisi daily D1 ini ya. D1 kita coba. Nah, setelah ketemu ya time frame daily sudah ketemu, kemudian selanjutnya baca tren yang ada, baca tren yang ada. Kemudian setelah itu cari adakah pola-pola yang terbentuk di sana. Yang selanjutnya setelah membaca time frame D1, maka baca di time frame D1 itu tren yang ada, kemudian cari pola-pola yang terbentuk di sana. Kalau kita lihat ini di pasangan XAU ya, nomor satu saya buka dengan pasangan XAU USD. Ini trennya kalau kita lihat tren turun. Bagaimana kita bisa melihat tren turun secara kasat mata, secara visual? Ini tampak dari ujung menuju ke bawah ya, sempat naik tetapi dikembalikan lagi ke bawah lagi. Jadi kalau melihat puncaknya ini selalu posisinya turun. Kemudian berikutnya yang lembahnya dari sini, kalau kita lihat ini lembahnya yang ujung di bawah ini makin turun juga, makin ke bawah. Maka bisa disimpulkan ini tren utama dulu adalah turun. Jadi tren utama adalah turun. Kita bisa buat tarik garis begini. Ya, kenapa narik garisnya begini? Kok tidak ngambil di atasnya? Ya, terkadang kan bingung begini. Kok tidak ngambil di atasnya? Kok tidak begini? Ya, untuk menarik garis yang paling penting banyak menyentuh ujung. Kalau di sini cuma menyentuh dua, tapi kalau saya tarik di sini bisa menyentuh banyak. Ya, yang di atas ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, lima, bahkan yang ini juga hampir kena. Maka saya tarik garis seperti ini. Ini adalah tren turun secara umum. Kemudian kita geser ke kiri. Nah, kita geser ke kiri, sebelumnya adalah tren naik. Kalau kita lihat sebelumnya ini adalah tren naik. Ya, sebelumnya adalah tren naik. Kemudian yang di bawah itu dilihat. Yang di bawah di sini ujung bawah ini kalau kita tarik ke kiri, di sini bersinggungan dengan support. Bersinggungan dengan support. Kemudian kita tarik garis lurus ke kanan. Maka ini menjadi support kuat di time frame D1. Time frame D1 supportnya di sini. Kemudian apakah ini bisa diterapkan untuk trading jangka pendek? Ya tidak bisa, karena ini posisi sekarang ya pasarnya di tengah-tengah. Pasar di tengah-tengah. Yang paling penting kita lihat tren kuatnya turun, kemudian naik atau koreksi. Kalau saya tarik dari sini turun, kemudian ada naik sedikit. Ini adalah koreksi. Naik itu adalah koreksinya. Oke, saya akan hapus lagi biar tidak terlalu pusing nanti kepala. Ya, saya baca begini. Yang paling dominan terlihat secara visual dekat dari running dari harga sekarang ini. Perhatikan trennya turun kuat ke bawah ini, kemudian naik. Naiknya ini di mana dibatasi? Ya,
kembali lagi di mana di situ ada terendah kemudian dia kembali, maka ini menjadi resisten. Di sini menjadi resisten. Jadi menghitungnya ini adalah resisten. Kemudian kita lihat yang kemarin. Yang kemarin ternyata ini sempat koreksi naik, tetapi hampir mendekati resisten, dia ditolak ke bawah. Artinya apa? Artinya tren kuatnya turun, naik sebagai koreksi ini sudah tidak mampu. Jadi koreksi mencoba untuk melawan tren tetapi tidak mampu dan dikembalikan ke bawah lagi. Ya. Yang kemarin kita baca candle yang kemarin, apa yang muncul di sana? Ya, karakter apa yang kita dapat di sana? Dibaca yang merah ini. Perhatikan yang merah ini ada yang namanya body warna merah. Bodinya seberapa? Bodinya kecil. Kemudian ekornya kita bandingkan. Ada 2 ekor di atas dan di bawah. Ekor yang panjang berada di bawah, ekor yang pendek berada di atas. Secara logika tekanan buyer kuat secara logika. Tetapi diingat di atas ada benturan kuat yang namanya resisten, ya, di mana di area ini resisten kuat tidak mampu di breakout. Ya, resisten tidak mampu di breakout di sana. Kemudian yang sebelumnya terakhir dibatasi di sini. Nah, di sini. Ini adalah terakhir dia naik, tidak mampu untuk lebih tinggi. Nah, ini adalah batas terakhir dia menyentuh atas. Kemarin seperti yang kita sampaikan, yang namanya support dan resisten, ya saya akan coba untuk menyinggung support dan resisten lagi biar nanti ada pembelajaran untuk mengingat. Jadi yang namanya support ini adalah benturan bawah. Benturan bawah, bahasa gampangnya adalah benturan bawah. Ya, kalau kita jelaskan support ini harga yang terendah, harga di bawah, harga yang pernah tercetak di bawah, kemudian berhenti di sana, sesaat berhenti, setelah berhenti berbalik naik. Ini adalah support. Jadi turun, awalnya turun, ya, harga terendah pernah dicipta atau pernah dilalui, kemudian di situ berhenti dan berbalik naik, ya, maka ini menjadi area support. Sedangkan resisten atau benturan yang atas itu sama, dia harga tertinggi yang pernah dibentuk atau pernah dilewati, kemudian di situ berhenti, sesaat setelah itu dia turun atau berlawanan, sehingga ini menjadi resisten. Ya, maka kalau kita terapkan di marketnya begitu. Kemarin atau beberapa candle yang sebelumnya ini naik, kemudian terhenti di sini, terhenti di area di mana di area di sini selalu ditolak atau tidak mampu untuk breakout. Di ujung atasnya dia berhenti di sana, kemudian bahkan turun di bawahnya. Kemudian di candle selanjutnya mencoba lagi untuk menembus lagi. Ia pernah naik ya di ujungnya sampai lebih tinggi sedikit, yang pada akhirnya ditolak oleh seller sampai dipanjang di bawah, ya, sampai di sini. Artinya sellernya kuat, meski pada akhirnya ditutup candle di atas, namun masih didominasi oleh warna merah. Ini memang tekanan ke atas kuat, tetapi sekali lagi di atas ada benturan yang luar biasa kuat, kemudian trennya kuat turun, maka saya lebih cenderung turun. Saya lebih cenderung mengarah ke bawah. Jadi hari ini potensinya banyak turun. Kemudian ini sudah selesai kita menganalisa dari time frame yang besar, dari time frame D1. Setidaknya ada gambaran di sana bahwa koreksi naik sudah berat, sudah dikembalikan ke bawah lagi. Maka fokus kita adalah sell. Oke. Catat setelah daily ketemu peluangnya atau potensi besarnya kemana, baru nanti kita jabarkan di H1. Sekarang di D1 ketemu peluangnya potensinya turun, ya, dengan alasan apa? Benturan di atas kuat, tidak mampu breakout di area koreksi, kemudian tren kuatnya masih turun, ini hanya bersifat koreksi, naik sebentar untuk pada akhirnya kembali turun, mengikuti tren utamanya. Kalau sudah ketemu, Boleh nanya, Pak? kenapa? Boleh nanya, Pak? Ya. Koreksi itu artinya yang sebelumnya turun, terus
naik Mencoba sebentar. naik itu namanya koreksi. Ya, jadi naiknya, kisarannya naiknya kalau koreksi itu kurang dari 50% ya. Namanya koreksi itu kurang dari atau sama dengan atau lebih sedikit lah, enggak apa. Kira-kira ya, saya membuat angka kira-kira saja, plus minus 50%. Nah, 50% ini dari mana? Dari tren utama, dari tren yang kelihatan, yang tampak ini. Kalau misalkan kita lihat ya, yang besar saja, kita lihat, kita ukur dari sini ke sini. Ini adalah yang tampak secara visual yang besar, ini tren turun. Sehingga separuh ini masih koreksi, Bu. Naik turun di sini masih koreksi. Oh, Ya. Diingat koreksi ini berkisar di antara 50%. Jadi jangan hanya yang dilihat harian seperti ini. Bukan satu hari per hari tidak bisa. Jadi analisa itu tidak bisa per hari. Analisa itu kumulatif ya, dilihat mana yang dominan. Maka saya hilangkan pembatas harian biar kita fokus pada chart yang ada. Kelihatan yang dominan yang mana. Ini yang dominan turun begini, maka yang ini adalah bagian dari koreksi. Ya, masih walaupun nanti naik sekitaran ini masih koreksi. Diuji di area separuh begini. Kalau misalkan di area begini nanti mantul mulai ada merah, maka fokus kita adalah sell. Sedangkan ketika ini sudah di breakout misalnya, ternyata ini naik lebih panjang dari sini, ya ada kemungkinan untuk lanjut naik. Apalagi sudah 75% dari tren besarnya ini, tren utama yang tampak secara visual. Jadi ini 75%, ini 50%, ya 50%, ini 75%. Kalau sudah 75% atau lebih, maka hati-hati, di situ berpeluang untuk berbalik. Artinya untuk lanjut naik. Dari tren turun menjadi lanjut naik, balik naik. Ya, apalagi yang ini cuma tidak sampai. Ya, padahal saya batasi dengan ini sebagai area koreksi, ada penolakan di sini. Saya tarik garis ini. Kemarin ternyata tidak mampu ditembus, bahkan sudah mulai merah. Maka fokus kita adalah sell. Nah, setelah ketemu di D1, maka baru kita nanti mencari trigger atau mencari penentu yang membuat keyakinan kita bisa entry di sana. Tentu dari time frame yang lebih rendah. Di H1 kita lihat. Nah, sekarang kan masih hijau, maka tidak bisa kita masuk sell di sini. Karena posisinya masih hijau kuat. Ya, yang penting mindset kita atau pola pikir kita sudah ketemu di sana. Trennya atau peluangnya akan kuat turun. Ya, namun demikian tetap kita melihat di time frame H1 ini, kita lihat pola-pola candle yang terbentuk di sana. Kalau pola-pola terbentuk di sana masih menjorok ke atas, maka sementara fokus sell kita tunda dulu. Kita melihat dan mengikuti perkembangan dulu. Baru setelah nanti ada merah baru kita masuk sell. Karena fokus kita adalah sell. Ya, ini naik pun masih bersifat sementara, masih bersifat koreksi. Sehingga masih kita harus menunggu. Nah, kalau kita memanfaatkan peluang-peluang kecilnya boleh, tapi harus hati-hati karena peluang besarnya akan turun. Yang penting mengikuti perkembangan terakhir bagaimana. Kalaupun mau turun mesti ada candle merah panjang atau minimal berjajar 3 kali. Nah, sampai saat ini masih dikuasai oleh hijau, jadi kita menunggu peluang lagi. Kita bisa manfaatkan pun kecil-kecilan, misalkan ini kita manfaatkan ada ekor-ekor kecil begini, kita bisa manfaatkan buy bentar, tapi tidak boleh lama-lama ya, sambil nanti menunggu peluang besarnya muncul. Peluang besar itu setelah muncul candle panjang di atas atau bahkan di bawah, atau mungkin jajar ya, berjajar 3 kali boleh ya. Kalau sudah begini sudah mulai naik berarti. Sebaliknya kalau misalkan nanti sudah berjajar ke bawah begini, maka fokus kita ke sell lagi ya. Kan mengenal arah itu gampang dilihat dari struktur yang terbentuk dari candle yang running dan terbentuk sebelumnya, pasti ketemu di sana nanti.
Kalaupun misalkan tidak memenuhi syarat dari ketentuan kita, maka ya jangan masuk, jangan entry di sana. Lebih baik menunggu sampai syarat yang kita tentukan itu terpenuhi. Kalau syarat sudah terpenuhi baru masuk. Misalkan ini ya kita sementara yang selnya kita tunda dulu karena arahnya masih ke atas. Kita ngikuti alur yang ada. Nah, untuk memastikan misalnya kita mau entry buy, ya di sini ada banyak penolakan di sini. Boleh kita jadikan sebagai acuan dulu, sebagai trigger kecil dulu. Di atas ini ada banyak penolakan. Ada banyak penolakan di atas ini. Perhatikan ekor-ekornya di sana. Ya, kita bisa ambil ini sebagai trigger pertama. Jadi misalkan nanti ini naik breakout begini, boleh kita ambil posisi buy dulu. Ya, karena mengikuti yang sedang terjadi atau dinamika yang terbaru. Oke, kita bisa ambil posisi buy setelah ini. Misalkan nanti buy lebih panjang atau buyer mendominasi di tren kecilnya, ya, kita bisa ambil buy setelahnya. Kalau misalkan ini nanti breakout di atas. Sebaliknya meskipun naik tinggi kemudian terakhir ditutup di bawahnya garis ini, maka jangan ambil risiko, jangan ambil sell maupun buy karena meragukan. Naik juga tidak, turun pun belum ada petunjuk di sana. Ya, seperti itu cara membaca. Silakan kalau ada pertanyaan, Ibu. Pak, tadi kan Bapak bilang ini pasti trennya turun gitu Pak ya. Ya. Eh, itu kita dapat kesimpulan itu apa karena yang tadi hijau dengan merah itu karena dia hijaunya nggak bisa naik lagi, terus yang merahnya itu udah menyentuh resisten ya Pak? Ya, yang di atas yang kita melihat di D1 ini tadi kan kita sudah lihat. Yang di D1 ini adalah gambaran umum, gambaran besarnya. Gambaran besar ini apa? Nanti kalau gambaran besar ini kemungkinan besar mungkin kalau tidak siang, sore dia mulai merangkak ke bawah, mulai kuat turun nanti. Oh, Yang terpenting apa? Yang penting mindset kita hati-hati kalau kita pasang buy. Kalau sudah mulai berjajar hijau merah, buyer harus kita segera habiskan, harus segera kita close dan mengikuti tren yang besarnya. Tren besarnya memang turun. Nah, sementara masih naik turun, kita bisa manfaatkan di H1 ini untuk ambil posisi awal mengikuti dari runningnya. Boleh. Ya, sekarang kan masih hijau. Jadi memang dominan hijau, tapi hati-hati juga di sini masih banyak penolakan. Artinya ini belum tersentuh. Maka sekali lagi kondisi seperti ini tidak bisa kita ambil posisi buy maupun sell kalau kita pengen profit dengan cepat. Satu, yang kedua tidak jelas, ini belum jelas. Ya, mau naik juga belum jelas, mau turun juga belum jelas. Menunggu nanti ada pemain besar yang mendominasi. Ya, paling tidak kalau naik harus breakout yang ini, yang hijau ini, yang kuning ini dulu. Kemudian setelah ini baru nanti ya di atasnya lagi di sini. Paling tidak harus naik lagi di sini. Nah, di sini. Kemudian bagaimana kalau ternyata tidak sampai ke sana? Nah, biasanya kalau dia tidak kuat, kemudian mau turun itu selalu ada petunjuknya. Misalkan ini awalnya naik ya sampai di sini. Kemudian setelah ini ada merah. Ada merah. Ya, misalkan ini mulai yang pertama ini hijau. Ya, saya kasih contoh seperti ini misalnya. Ini hijau. Kemudian berikutnya diikuti merah. Merah, kemudian lagi merah lagi. Kemudian lagi merah lagi, ya. Selalu ada petunjuk kalaupun mau turun. Ini pun harus diuji karena ini hijaunya panjang, merahnya paling tidak harus mengalahkan yang hijau untuk memastikan akan kembali ke tren utama atau tren turun. Di kondisi ini misalkan di sini masih bergerak-gerak pun harus hati-hati ya di bawah ini karena ada support yang terdekatnya. Biar aman ya
tunggu sampai breakout. Kemudian kalau sudah breakout yang bawah lagi, maka hati-hati, ini pasti akan kuat turunnya nanti, pasti kuat turun seperti di D1 yang kita sampaikan ya. Nanti akan mulai terus turun sampai di mana kira-kira ya, kalau saya hitung kira-kira sampai di sini, di area kuning ini ya, di area di sini sekitar 1699 ya, kira-kira seperti ini. Dari mana kita bisa mengkira-kira? Dari pergerakan harian rata-rata. Panjang-panjangnya ini kalau kita lihat segini, kita ukur ya, kalau kita ukur dari ujung ke ujung di sini ya 1 minggu terakhir. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, kira-kira segini. Kok ngitungnya begitu? Kenapa enggak diambil yang jauh? Kenapa enggak yang di ini yang diambil? Karena terlalu jauh. Kita ngambil yang terdekat. Semuanya kalau masih terdekat itu masih punya pengaruh, punya dampak. Kalau sudah terlalu jauh ada dampaknya tapi kecil. Kalau kita ngambil yang hijau ini ya enggak masalah, ambil yang hijau. Tapi saya lebih cocok pas ngambil beberapa hari yang terakhir. Kalau kita ngambil yang di sini yang hijau ini boleh. Jadi kira-kira ya, nah sekitar ini, sekitar garis yang kuning ini 1699 titik sekian. Silakan dibuktikan nanti. Kira-kira ya sekitar ini 1699 kalaupun turun kuat. Hari Jumat biasanya lebih ekstrim ya, ada kalanya hari Jumat ini ekstrim karena penutupan, mau penutupan ya, marketnya mau penutupan ya, MetaTrader-nya mau tutup. Sangat kecil kemungkinan ya tiba-tiba panjangnya sangat panjang jauh sekali ya, tanpa ada berita yang sangat besar, itu akan kecil kemungkinan. Kalau misalkan sampai di mana ini, di 1671 ini sangat kecil sekali kemungkinannya. Jadi logikanya begitu cara membacanya. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Pak, yang tadi Bapak yang mengukur candle itu Pak, Mm-mm. itu panjangnya itu yang kayak tadi kan Bapaknya ambilnya dari yang merah ya? Merah apa hijau tadi ya? Merah. Merah. Mm. Itu ngambilnya memang cari yang pas dia mau naik terus mau turun gitu ya Pak ya? Yang dipilih ya? Bukan, yang panjang. Oh yang Yang panjang. panjang aja. Dari beberapa hari terakhir yang panjang kan ini. Ini boleh, yang Oh, ini, yang hijau ini pun boleh. Kalau hijau ini ya, coba saya ukur, taruh garis begini, kemudian saya pindah. Nah, nanti kira-kira ya sekitar ini, si panjangan yang sebelah ini, masih panjangan yang ini. Nah, ini kan lebih panjang. Saya ngambil yang paling panjang untuk perkiraan. Nah, ini bahasanya ring. Untuk perkiraan nanti, kalau dia turun. Kalaupun naik pun sama, kalaupun naik kekuatannya ya paling sekitaran ini. Sehingga untuk apa ini? Untuk kehati-hatian kita ketika harga sudah berada di area ini, maka hati-hati, kita menunggu fokus ke sell aja. Kalau di atas ini ya. Kalau sudah di sini ya fokus kita di sell. Tapi bukan berarti tiba-tiba sell, tidak boleh. Tetap nanti lihat di H1, di situ muncul petunjuknya, muncul pola candlenya seperti apa. Ya, contoh di H1 misalkan kalau sudah mau berbalik, satu tadi kita melihat angka ini sebagai angka kehati-hatian kita. Oh, di angka itu potensinya mau berbalik ke bawah. Maka untuk triggernya selalu kembali ke H1. Trigger itu sebagai penentu, sebagai pemicunya bahasanya, yang menyebabkan ini mau berbalik. Contoh misalkan ketika naik ya, ketika naik kuat misalkan. Nah, misalkan begini, ketika naik atau ketika cari yang tinggi ya, naiknya tinggi. Nah, ketika naik tinggi, ini di H1 akan muncul nanti triggernya. Trigger sebagai indikasi mau berbalik. Misalkan begini, ada trigger pola candle yang seperti ini, doji atau ekor panjang di atas dengan bodi yang kecil. Ini mengindikasikan market mau berbalik, jadi pasarnya dari tren naik mau turun. Ya lebih kuat tentu diperkuat dengan candle-candle yang mengikutinya, candle merah yang mengikutinya. Ya, 2 candle atau 3 candle akan memperkuat peluang untuk lanjut dari tren naik menjadi turun. Ini dihitung tentu dari tadi di D1 kita melihat mengukur garisnya kira-kira segini, kira-kira di angka 1766 ini. Nah, nanti ketika sudah betul-betul naik di area itu atau belum menyentuh di area itu, kemudian sudah muncul petunjuk berbalik, ya kita nanti ambil atau fokus ke sell. Dari H1 akan muncul seperti ini.
akan muncul seperti ini, kemudian merah-merah. Ataupun misalkan yang atas ini tidak ada ekor, tidak masalah, yang penting sudah mulai merah-merah-merah begitu. Maka fokus kita Sel. kembali ke sel lagi. Kalaupun turun juga sama. Nah ini kan yang turun ini tidak ada petunjuk ekornya, tidak ada. Petunjuk ekor itu tidak ada. Bahkan kalau kita baca di pola candle merah ini kuat, turunnya kuat. Tapi sekali lagi tadi kita di D1 melihat di sana adalah peluang atau kemampuan hariannya sudah selesai. Baru di H1 akan ketemu seperti ini, mulai jajar hijau begini. Kalau sudah mulai jajar hijau 3 kali lah, 2-3 kali, maka peluangnya di situ bisa lanjut baik. Ya, begitu caranya. Gampang kalau lihat candle itu sebenarnya gampang. Fokus di D1, H1, D1, H1 ketemu nanti. Yang penting pahami pola candlenya, membaca karakternya dipahami, gejalanya. Oh ternyata kalau udah naik ada mulai penipisan begini, kekuatan buyer sudah mulai habis. Kemudian selanjutnya muncul kekuatan body yang tebal-tebal warna merah. Artinya mindset harus dirubah dari buyer jadi seller gitu caranya ya, dan seterusnya. Jadi intinya untuk D1 ini adalah untuk memetakan di awal peluangnya bagaimana, peluangnya besarnya mau turun. Sedangkan triggernya untuk mencari titik entry-nya kita tetap di H1, melihat di H1. Nah ini kan tadi kuat ke atas, tapi kembali ditolak begini. Saya yakin di area ini yang saya garis kuning ini akan kembali nanti. Saya tetap fokus, saya tetap yakin ini bakal turun lagi. Tetapi sekarang tidak boleh masuk, tidak boleh entry dalam kondisi yang bimbang seperti ini. Ini adalah market yang ragu, market yang bimbang. Naik turunnya tidak ada. Maka lebih baik monitor, melihat, habis itu selesai, kita aktivitas apapun boleh, silahkan. Kemudian nanti 1 jam lagi dilihat, atau 2 jam lagi dilihat, atau kalau ada waktu luang dilihat lagi. Sebentar dilihat aja begitu. Nanti kalau sudah mulai ada petunjuk, misalkan ada merah, atau ada satu merah panjang di bawah, ya kita baru nanti ikut sell di sana. Ya, sampai di mana kira-kira? Ya tadi sudah kita gariskan di D1. Perkiranya kalau misalkan turun ya sampai di sini 1699 ini. Paling tidak ada konsep yang kita siapkan, ada rencana yang kita sudah siapkan. Sehingga kalau nanti turun merah kita tidak terjebak ikut sell. Dilihat posisinya bagaimana, apakah sudah memenuhi syarat 1 hari itu atau mungkin masih jauh. Jadi harus betul-betul dilihat secara detail di D1 nanti.